Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Narto atau Kacang. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah cerita yang berjudul Bengkel Bekas Kecelakaan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman horor dan pengen dibawakan di channel ini, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Halo Sobat Tris, maaf ya sebelumnya. Saya bukan penulis. Tiba-tiba ingin berbagi saja sembari mengingat kejadian-kejadiannya. Nama asli saya Narto, cuma nama panggilan saya Kacang. Saya lahir di tahun 1992. Untuk detail waktu kejadian, saya lulusan tahun 2010. Nganggur 8 bulan, perkiraan merantau di bulan 8 tahun 2011. Detailnya waktu itu belum ada WA. Saya kontekan itu menggunakan BBM. Selepas lulus STM seperti remaja lainnya, saya sibuk mencari kerja. Kesana kesini membawa map berisi surat-surat lamaran pekerjaan. Bahkan sempat juga tertipu karena sampai harus menyetorkan sejumlah uang demi mendapat pekerjaan. Ya, memang sedikit sulit mencari pekerjaan di kota kecil Kuningan ini. 6 bulan tanpa hasil, sampai waktunya hari raya Lebaran tiba. Seperti biasa kami mengunjungi setiap rumah sanak keluarga. Sampailah saya di rumah Om Maman. Di sana kami berbincang-bincang banyak hal juga. Salah satunya soal saya yang sudah lulus sekolah. Tok, kamu sekolah kelas berapa sekarang? Saya sudah lulus Om tahun kemarin. Oh, terus sekarang kuliah? Enggak Om, kasihan sama ibu. Niatnya sih mau kerja. Kalau kiranya cukup untuk kuliah, niat mau sembari kuliah. Kondisi saya itu yatim karena sedari umur 5 tahun saya ditinggal almarhum bapak. Oh gitu ya, kamu sudah coba melamar pekerjaan? Sudah Om, bahkan sempat tertipu juga karena sudah menyetor uang administrasi. Ternyata perusahaannya bodong alias gak ada. Kamu kalau merantau mau tok? Kalau bisa sih saya di Kuningan aja, kasihan sama ibu. Iya sih, kasihan ibumu sendirian di rumah. Kalau mau sih, kamu bisa ikut Mang Otong. Ya, bantu-bantulah di sana. Kebetulan kamu sekolah otomotif kan? Kan di sana Mang Otong sedang merintis jual beli spare part mobil bekas. Nanti saya pikir-pikir dulu Om. Sebulan berlalu saya belum juga dapat pekerjaan. Ibu pun bertanya, "Nang, gimana? Kamu belum ada panggilan juga?" Aku yang sering melamun langsung tersadar. Oh iya Bu, belum. Om Maman sih nawarin suruh ikut Mang Otong merantau. Tapi kan nanti ibu gimana? Nang, ibu gak apa-apa, asal kamu bisa mencapai keinginanmu. Katanya mau nyari uang juga buat kuliah. Lama saya berpikir, akhirnya saya menelpon Om Maman. Assalamualaikum Om. Iya Tok. Om, Mang Otong gimana? Maksudnya masih boleh nggak ikut kerja? Kebetulan ibu ngizinin. Oh ya pasti boleh. Terlebih kamu itu ponakannya sendiri. Nanti Om telepon Otongnya biar siapkan tempat dan kirim ongkos buat kamu berangkat. Malam harinya saya mendapatkan notifikasi panggilan tidak terjawab 3 kali. Ternyata itu dari Mang Otong. Langsung saya telepon balik dia. Assalamualaikum Mang Otong. Maaf tadi saya sedang sholat isya Mang. Waalaikumsalam. Oh ya nggak apa-apa Tok. Kamu kata bapak mau ikut Om kerja di sini. Oh iya Om, betul. Kalau Om izinin, kalau boleh saya ikut Om. Di Kuningan agak sulit Om, saya belum dapat kerja. Ya udah, nanti Om transfer uang untuk ongkos kamu. Besok pagi kamu naik bis jurusan Parung Panjang. Bilang saja turun di Simpang Jaya Motor. Oh iya, baik Mang Otong, siap. Sebenarnya kaget juga besok pagi harus langsung jalan. Setelah berpamitan sama ibu, saya langsung jalan. Dan sesampainya di Simpang Jaya Motor,
Saya dijemput Mang Otong. Sampailah saya di bengkel. Di sana banyak sekali mobil-mobil tua. Bukan cuma tua sih, tepatnya lebih ke ringsek. Mang, ini kok mobilnya rusak hancur semua begitu? Ya inilah usaha Mamang Tok. Jual beli copotan mobil bekas kecelakaan yang murah. Kita pretelin bagian-bagian yang masih bisa dijual. Oh, dari sana saya baru ngerti kenapa mobilnya hancur semua. Hari itu saya disuruh istirahat saja, baru mulai bantu-bantu besok harinya. Di sana juga ada kamar-kamar bedeng. Saya berkenalan juga dengan Mang Soleh. Dia pegawai Mang Otong. Menjelang maghrib, Mang Otong tutup bengkel. Beres-beres sholat dan sehabis isya, kami ngopi-ngopi di teras depan. Sepanjang mata saya melihat hamparan rongsokan mobil-mobil yang hancur, sembari berpikir sampai hancurnya begitu, gimana kondisi orangnya ya. Mang Soleh pun menegur, ngapain ngelamun? Gak boleh ngelamun Tok, nanti kamu kosong mudah ditempatin. Iya maaf Mang. Tepat pukul 10 Mang Otong pun mengajak kami istirahat. Ayo masuk ke dalam. Lah kopinya belum habis Mang. Udah biarin, kata Mang Otong. Sembari jalan ke arah kamar, Mang Otong bicara pelan. Tok, kamu jangan keluar ke depan sendirian malam-malam ya. Kalau mau pipis, kamu pipis duluan. Kalau tiba-tiba kebangun, bangunin aja Mamang atau Mang Soleh. Iya Mang. Sekitar pukul 2 dini hari benar saja saya kebelet pipis. Ngelihat kedua Mamang saya tertidur pulas, saya pikir nggak enak ngebangunin. Saya jalan sendiri ke arah toilet. Oh ya, letak toiletnya itu di belakang mes. Jadi keluar dulu. Nah, di sana ada tumpukan ban-ban mobil. Sekitar 15 meter di depan ada toilet. Sesampainya di toilet, saya langsung mengeluarkan pusaka saya. Ya, pusaka para lelaki. Selagi pipis, saya mendengar ada suara-suara anak kecil yang sedang bermain petak umpet di luar. Ayo, kamu jaga yuk. 1, 2, 3, 4. Dor, kamu ketahuan. Kurang lebih seperti itu. Dalam pikiran saya, anak siapa main-main tengah malam. Sedangkan Mang Otong dan Soleh juga masih bujang. Saya langsung intip di sela-sela lubang pintu seng. Nihil, nggak ada apa-apa. Yang terlihat masih sama tumpukan ban. Saya buru-buru keluar aja. Pas buka pintu seng, krak. Di depan ada sosok bocah gundul yang kepalanya pecah, telanjang bulat, sedang melotot. Om, melihat teman-teman saya nggak? Nafas saya langsung berat, gelap, pandangan saya gelap. Sadarnya saya sudah di kamar mes. Hari juga sudah pagi. Di situ ada Mang Otong. Tok, kamu itu dibilangin jangan keluar sendiri ngeyel. Oh maaf Mang, kebelet pipis banget. Mau bangunin malu, taunya begini. Ya sudah, seruan mana sama dari hati? Keke Mang Otong. Ya sama aja Mang, gituan mah gak ada yang bagus. Dari hati itu sosok kuntilanak bunting yang ada di kampung saya. Ya udah, kamu istirahat aja. Besok aja mulai bantu-bantunya. Oh, nggak apa-apa Mang, saya udah enakan kok. Ya sebenarnya saya paksakan, karena hari ini hari pertama kerja. Setelah mandi dan bersiap-siap, saya menemui Mang Otong. Mang, mana yang harus dikerjain? Oh, coba kamu tulisin saja bagian-bagian yang masih bagus di mobil silver yang baru datang itu. Sembari menunjuk salah satu mobil yang depannya hancur parah. Yang ujung dekat ilalang itu ya Mang? Betul, kamu kan lulusan STM otomotif. Pasti tahulah bagian mana yang kiranya masih bisa kita pretelin buat dijual. Sembari membawa buku, saya berkeliling dan mencatat. Dari bagian depan ini, bagiannya benar-benar hancur. Kemudian saya membuka pintu belakang mobil. Saya masuk sembari cek jok dan kelengkapan lain yang masih bisa kita ambil. Tiba-tiba, mata saya terkena pantulan silau dari sela-sela dashboard mobil yang remuk. Penasaran saya rogoh. Setelah saya ambil, ternyata itu jari manusia. Di jarinya ada cincin, sehingga adanya pantulan cahaya matahari. Sontak saja saya lemparkan jari itu. Jari itu terlempar ke arah depan. Karena kaca mobil itu pecah, terlempar jauh sampai ke semak-semak. Di situ saya langsung bergegas kembali ke arah bengkel. Udah Tok, ucap Mang Otong. Sudah Mang, ini buku catatannya. Mang Otong hanya melihat aneh dengan sikap saya yang gelagapan. Di situ saya bingung harus cerita atau tidak.
Bukan tanpa alasan takutnya. Baru pertama kerja ada aja kejadian. Saya kira mungkin gak masalah kalau saya diamkan. Sore pun tiba. Kami berbenah untuk tutup. Mang Otong pun memberi beberapa lembar uang merah kepada Mang Soleh dan selembar uang merah ke saya. Ini uang apa, Mang? Itu uang gajian kamu. Kan baru sehari, makanya dapat hanya selembar. Di sini gajiannya mingguan. Malam pun tiba. Seperti biasa, saya, Mang Otong, dan Mang Soleh ngopi-ngopi di teras depan. Tok, gimana kabar ibu? Masih suka ke sawah? Ucap Mang Otong. Masih, Mang. Ya, apalagi. Itu saja peninggalan almarhum bapak. Iya, nggak apa-apa, disyukuri saja. Terus gimana itu? Dari hati si jurik bunting. Masih suka keluyuran ke malam? Tanya Mang Otong. Ya masih, Mang. Dia mah paling getol. Apalagi kalau lihat tamu dari luar kampung. Bukan tanpa sebab Mang Otong bertanya perihal itu, karena dia pun langganan diisengin si Daryati. Dikarenakan waktu itu Mang Otong punya pacar di kampung saya. Jadi dia sering pulang malam, datang bonceng pacar, arah pulangnya bonceng demit. Tidak lama Mang Soleh izin untuk keluar. Pak, saya izin untuk ke rumah saudara ya. Besok pagi-pagi saya udah datang. Oh iya Leh, iya nggak apa-apa. Hati-hati di jalan ya Leh. Mang Soleh memang selalu izin menginap di tempat saudaranya setiap gajian atau mendapatkan bonus. Seiring motor Mang Soleh yang berlalu pergi, kami memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, dikarenakan sudah mau jam 10 juga. Tengah malam saya terbangun karena adanya bunyi ketokan. Tak, 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 tak. Setelah kejadian kemarin di kamar mandi, saya pun membangunkan Mang Otong. Mang, ada yang ketok-ketok. Oh, Mang Soleh mungkin toh pulang. Mang Otong pun bergegas bangun untuk membuka pintu. Krak. Setelah pintu terbuka, ternyata tidak ada siapa-siapa. Mang Otong pun mencoba mengamati kanan kiri, tapi ya tidak ada apa-apa di sana. Kemudian kembali ditutup pintu. Tikus kali tok. Oh, tapi nada ketokannya berirama seperti orang mengetuk pintu. Ya sudahlah. Namun aku sulit kembali tidur karena tenggorokanku kering. Buru-buru aku menuju ruang tengah karena galon air adanya di ruang tengah. Ketika minum air, saya mendengar bunyi gesekan seperti kuku yang digesekkan ke seng. Strak, strak. Aku pun menoleh ke kanan kiri, tapi tidak ada apa-apa. Tapi bunyi itu malah semakin keras. Dan ketika saya mendongak ke atas, ada jari kelingking yang merayap di atas atap. Jari itu pun jatuh tepat di muka saya. Ah! Jari yang masih berlumuran darah, aku pun berteriak lari ke arah kamar. Mang, Mamang! Mang Otong pun terbangun. Kenapa toh, kenapa? Sembari memejamkan mata karena takut melihat jari, saya berucap. Mang, ini Mang, ada jari dan darah di muka saya. Darah apa? Ini mah becek air minum sampai ke baju-baju. Kamu minum air galon langsung apa? Gak pakai gelas? Perlahan aku membuka mata. Ah, iya benar. Ternyata pakaianku sudah basah kuyup. Udah, ganti baju sana. Ntar masuk angin. Keesokan paginya kami buka bengkel seperti biasa. Namun sampai jam 10, Mang Soleh tidak kunjung datang. Ponselnya pun tidak dalam kondisi aktif. Kemana si Soleh? Tumben banget gak ada kabar. HP juga gak aktif. Pukul 12 siang datang juga yang dicari-cari. Ya, Mang Soleh datang tapi berjalan kaki. Gontai, bahkan bajunya pun robek-robek. Lah, kenapa Leh? Kok combang camping? Gak pakai alas kaki. Terus motornya gak dibawa? Sambil terduduk lesu, Mang Soleh menangis. Bos, maaf. Bos, maaf. Maaf gimana Leh? Maaf bos, motor yang tak pakai diambil orang. Loh, kok bisa diambil orang? Di situ Mang Soleh menceritakan semuanya dengan jujur. Kalau setiap gajian itu, dia pergi bukan ke saudaranya, tapi untuk kencan online. Ya, itu yang di aplikasi-aplikasi hijau itu. Di situ dia bercerita kalau dia ternyata dijebak. Setelah sampai di lokasi yang disepakati, ternyata Mang Soleh dirampok. Motor, HP, dompet, bahkan dihantemin pula sama para penjahatnya. Mang Soleh sampai pingsan dan baru sadar sudah siang. Mau melapor polisi dia malu karena kasusnya. Akhirnya dia pulang dan meminta maaf dan akan mengganti motor yang hilang dengan cara dicicil. Leh, lu mah nama doang Soleh, kelakuannya Abu Jahal, ucap Mang Otong.
Di situ antara iba dan lucu, karena nama Soleh tidak sesuai dengan kelakuannya. Saya pun terengah. Ya, apa boleh buat, nasi sudah menjadi bubur. Cerita ini juga saya masukkan selain memang begitu, Soleh yang tidak soleh, dan untuk teman-teman agar tidak melakukan seperti Mang Soleh. Keesokan harinya kami bekerja seperti biasa. Tugas hari ini adalah membongkar part-part mobil silver yang aku temukan ada jari di dalamnya. Sekilas agak segan kalau ingat waktu tempo hari itu, tapi ya saya harus konsisten dengan pekerjaan. Satu persatu, pintu, pelek, jok, kami pisahkan sampai hanya tersisa rangkanya. Ketika saya membersihkan pintu mobil, terselip foto keluarga di mana ada suami istri dan 2 anaknya. Saya pun tidak begitu menghiraukan. Saya buang ke plastik sampah dan melanjutkan pekerjaan. Malam pun tiba. Seperti biasa kami ngopi duduk di teras depan. Sekilas mataku melihat ada sosok wanita di atas rongsokan sasis mobil yang tadi siang kami bongkar. Saya mengernyitkan dahi. Coba melihat lebih jelas mukanya, penuh darah, rambutnya sebahu. Dia mulai mengangkat tangannya seperti ingin menunjuk sesuatu. Entah karena terheran atau penasaran, saya pun semakin fokus. Ah, tidak. Itu mirip dengan wanita yang ada di foto. Langsung saja aku palingkan muka dan berucap istighfar. "Kenapa, Tok?" ucap Mang Otong. "Enggak apa-apa, Mang." Kamu melihat sesuatu ya? Enggak apa-apa. Selama dia tidak mengganggu, biarkan saja. Ya, hampir separuh dari mobil-mobil laka ini penumpangnya tidak selamat. Bahkan dulu Mamang pernah menemukan cacaran otak manusia. Kalau bekasan darah mah udah biasa, jadi jangan kaget. Tapi kadang juga suka nemuin uang. No, tanya sama Mang Soleh, iya nggak Leh? Oh iya juragan. Sayang aja dapat bonus malah dipakai senam sama ayam online, kata Mang Otong. Saya pun ikut tertawa. Aduh, ya sudah, ayo masuklah, sudah malam. Pada saat tertidur terasa ada yang menggeliat-geliat dari punggung sampai ke leher. Aku hiraukan, paling juga kecoa. Karena tempat kami memang biasa dengan kecoa, nyamuk dan tikus. Maklum tumpukan rongsok. Tapi lama-lama kok masuk ke dalam baju sampai ke celana. Enggak cuma celana luar, tapi sampai masuk ke tembok pertahanan segitiga bermuda. Sontak saya terbangun bersila memegangi si Cicakrowo. Ketika saya melotot kesakitan, saya dibikin tambah melotot. Karena di hadapan saya, tepat di hadapan muka saya, ada muka wanita yang hancur berlumuran darah. Seketika pandangan saya gelap. Saya terbangun seperti di dalam mobil. Saya duduk di bangku belakang. Di sisi kanan kiri saya ada 2 anak kecil mungkin berumur 5 dan 9 tahun. Mereka nampak sedih sembari memegangi boneka. Di bangku depan ada wanita dan si pria yang sedang mengemudi. Terlihat si wanita nampak seperti sedang marah sampai menunjuk-nunjuk si pria. Si pria itu pun sekali-kali membalas amarah dan tunjukkan ke arah si wanita. Saya yang duduk menatap ke depan langsung berteriak, "Awas!" Karena di depan kami ternyata ada truk yang sedang mogok. Duar! Saya terbangun, taunya tadi cuma mimpi. Saya mengelus dada sembari beristighfar. Pagi hari pun tiba. Seperti biasa kami beraktivitas mencuci-cuci onderdil yang mau kami jual kembali. Tiba-tiba ada suara marah-marah dari arah bengkel saya, dan Mang Soleh segera menghampiri. Ternyata di sana ada customer yang beberapa hari lalu membeli jok di kami. Dia mengeluhkan setiap pagi selalu ada tetesan darah di lantai garasi joknya. Pun berbau amis. Biarpun dia sudah mencuci dan menambahkan pewangi lebih, pasti akan selalu kembali bau amis. Di sini Om menawarkan untuk menukar barangnya. "Awas ya, jangan sampai terjadi yang aneh-aneh lagi," ucap si pembeli. "Ya, insya Allah. Kalau ada barang kami kurang sip atau kurang puas, kami klaim 100%. Malam ini di teras depan. "Tok, mau makan apa, Tok?" tanya Mang Otong. "Apa aja lah, Mang. Yang penting madang." "Nasi goreng gimana?" "Wah, mantap itu, Mang." "Yaudah, kamu beli ke depan, Ki. Itu Pak D depan pintu gerbang." "Siap, Mang." Pintu gerbang di sini bukan gerbang-gerbang seperti umumnya, tapi lembaran seng yang dibuat pagar menutupi area bengkel. Ini pun seperti dipaksakan. Lah, pondasi bambunya reot-reot gini, jadi susah kalau buka tutup seng yang selebar jablek. "Pak Le," ucapku yang menyapa tukang nasi goreng. "Iya, Nang. Arab tuku nasi goreng, Nang."
Iya Pak Le, 3 ya. Oh ya Pak Le, ada sosis nggak? Kalau ada, punyaku kasih sosis goreng tuh, nggak usah dipotong-potong. Siap, ada Nang. Sembari memasak nasi goreng, Pak Le bertanya, Nang, kamu tinggal di dalam? Iya Pak Le, aku baru seminggu ikut kerja sama Mamang. Oh, kamu seminggu itu betah? Maksudnya nggak ada yang aneh? Lah, emang kenapa Pak Le? Nggak ada apa-apa kok. Jawabku bohong, karena takut nanti malah orang pada takut sama tempat ini. Oh, ya syukur. Soalnya dulu waktu awal-awal Pak Le dagang di sini, ada langganan wanita bawa anak yang sering beli. Nah, dia keluar dari dalam tempat kamu itu. Tapi setiap pulang, Pak Le hitung uang selalu saja ada daun mangga kering. Nah, pas Mamang kamu yang beli, saya tanya soal perempuan dan anaknya yang di dalam. Saya kira istri anaknya. Malah dia kaget. Katanya nggak ada wanita, apalagi anak di dalam. Sontak saya kaget. Yang langganan beli itu siapa? Setelah itu ibu dan anak itu nggak pernah beli lagi. Kadang ada juga anak-anak kecil yang keluar dari dalam pada lari-larian. Lah, seingat saya, kata Mamang kamu, nggak ada wanita apalagi anak-anak. Ah, anak tetangga sekitar sini kali Pak Le lagi main. Perlahan si Pak Le seperti ngedumel. Anak tetangga. Sampai ujung jalan sini ruko semua. Mana ada rumah. Wis Nang, nih 3 yang pakai sosis, karetnya 2, semua 40.000. Oke Mang. Setelah membayar, saya kembali masuk. Ayo makan. Kami pun makan bersama. Ketika saya memakan bagian sosisnya, lah kok keras, gak bisa digigit. Pas saya lihat, kok jari manusia? Sontak saya membanting sambil terkejut mengucap istighfar. Lah, kenapa toh? Ucap mamangku. Itu jari itu. Jari apaan? Ini sosis yang kamu banting. Kalau gak mau bilang, mending buat Mamang. Saya coba melihat kembali. Lah, iya sosis. Saya kucek mata, lah emang sosis. Astagfirullah. Udah kenyang. Kemudian saya masuk ke dalam, berniat menuju kamar mandi di belakang untuk pipis sekalian berwudu. Ketika saya menimba air, lah kok berat? Apa geretannya karatan? Tapi tadi sore enggak. Saya coba paksakan terus sampai atas, malah ada anak kecil di embernya. Anak kecil yang botak sebelah, kepalanya hancur, sama berlumuran darah. Sontak aku lepaskan lagi embernya. Saya coba membuka pintu seng, tapi kekunci. Saya teriak-teriak sampai lemes. Malah dari atas pintu seng nongol lagi muka bocah kepala hancur itu. Om, cariin jari mama om. Seketika lemas. Setelah itu baru datanglah Mang Otong. Aduh, pantas di dalam gak ada, malah tidur di kamar mandi. Melihat saya yang terkulai lemas, saya cuma bisa menggeleng-gelengkan kepala, tanda kalau saya bukannya tidur di situ, tapi ambruk lemas. Sontak Mamang Otong dan Soleh pun kaget dan membopongku ke kamar tidur. Setelah diberikan air, di situ saya baru cerita. Mang, sebenarnya waktu Mamang suruh cek mobil Silver, saya menemukan jari manusia, Mang. Astagfirullah, kok kamu gak bilang ke Mamang? Saya gak enak, Mang. Baru hari pertama kerja udah bikin masalah aja. Itu mah bukan masalah, karena kamu gak ngomong, baru jadi masalah. Terus kamu kemanakan jarinya? Saya lempar ke semak-semak depan mobil Silver, Mang. Keesokan paginya aku, Mamang Otong, Mang Soleh membabat habis rumput ilalang. Ya, untuk mencari potongan jari yang tempo hari aku lempar. Ilalang sudah gundul, tapi kami tidak menemukan apa yang dicari. Saya berinisiatif untuk mengendus. Makin jalan ke depan, ya masih ada bau-bau. Saya ikuti, sampailah di akar pohon belimbing. Akhirnya ketemulah jari itu. Ya pantas sulit nyari, samar dengan akar pohon belimbing. Kondisinya hampir semua sudah jadi tulang. Tinggal cincin dan sedikit daging yang melembek, seperti nanah yang sedang digerogoti belatung kecil. Mang Otong pun segera membungkus potongan jari itu dengan kain putih. Kemudian dia membuka buku histori pembelian mobil Silver. Nah, ketemu Pak Rahman dengan nomor HP tertera. Segeralah Mamang menelpon Pak Rahman. Sore harinya pihak keluarga datang untuk mengambil. Pak, saya berterima kasih banyak ya Pak, telah menemukan bagian tubuh adik saya. Saya akan langsung mengurus agar segera bisa dikebumikan bersama jasad adik saya. Oh ya Pak, ini sedikit untuk rasa terima kasih saya. Oh, yang menemukan ponakan saya Pak.
Nggak apa-apa Pak, nggak usah, saya ikhlas. Tapi karena Pak Rahman memaksa, ya sudah, aku kantongi, mungkin rezeki. Lumayan isinya. Pas saya buka, sekitar 1,5 juta. Aku pun berinisiatif untuk mentransfer uang itu ke ibu. Ya, seperti hari-hari biasanya, saya dan Mang Soleh membersihkan onderdil-onderdil mobil yang akan kami jual kembali. Di sela-sela pekerjaan kami, Mang Otong pun datang menghampiri. "Leh, nanti malam kamu ambil mobil di Bintaro ya sama kamu Tok. Bawa mobil derek yang hancurnya bagian belakang sampai tengah. Jadi nanti kamu tugasnya menyeimbangkan setir biar sewaktu diderek tidak berat." "Mang, kenapa nggak sekarang aja, mumpung masih sore?" "Jam segini jamnya orang pulang kerja Tok. Yang ada kamu tua di jalan," ucap Mang Soleh. "Oh begitu, maklum saya belum lama ke kota, jadi nggak tahu kondisi lalu lintas di kota." Malam pun tiba, pertanda waktunya kami untuk bergegas datang ke lokasi mobil yang akan ditarik. Di sepanjang perjalanan, saya dan Mang Soleh bercerita tentang pengalaman dia kerja di bengkel ini. Mang Soleh pun awalnya termenung dan nampak enggan menceritakan. Setelah saya desak, dia mulai membuka mulut. "Tapi kamu harus ingat ya Tok, bahwasanya dimanapun kita berada, kita hidup berdampingan. Bedanya kita kebetulan di tempat mobil X celaka, jadi mereka lebih agresif karena mungkin ada hal-hal yang belum tersampaikan Tok." Mang Soleh juga sering Tok ditampakin paling ngeri sewaktu Mamang pulang malam sehabis kencan online. Mamang sengaja dorong motor dari gerbang supaya nggak ganggu juragan bos. Baru masuk sekitar 10 meter, Mamang lihat ada yang melayang-layang keluar masuk mobil rongsokan. Sembari dorong motor, Mamang perhatikan terus. Apa burung atau apa? Semakin dekat, semakin dekat. Ah, ternyata itu kepala tanpa badan Tok. Apesnya, kepala itu melayang ke arah Mamang sambil bilang, "Mas, lihat badan saya nggak Mas?" Mamang langsung lari ke dalam mes. Motor udah digeletakkan aja, mana kuncinya masih nyantel. Untung nggak hilang besok paginya. Makanya setelah itu, Mamang kalau pulang pagi sekalian. Iya kali Mang, maling juga mikir 100 kali kalau mau ngerampok. Di sini rongsokan semua, bawanya berat, belum lagi penunggunya yang bejibun, ucapku sembari tertawa kecil. "Oh ya Mang, maaf ya Mang." "Ya maaf banget, saya mau nanya, cuma Mamang jangan marah ya." Mau nanya apa ya Mang?" "Mamang kok nggak nikah aja? Ngapain jajan Mang? Kan bahaya, selain habis uang, Mamang resikonya juga tertular penyakit menular." Gini Tok, Mamang dulu sempat punya istri. Sebelum menikah, dia sudah tahu kalau Mamang itu orang susah. Katanya mau menerima Mamang apa adanya, yang penting bisa hidup sama Mamang. Setelah menikah, malah ngerong-ngerong terus gaji Mamang. Yang sehari cuma 100 nggak cukup. Setiap makan harus beli. Dia nggak mau belajar masak. Ditambah dia masih sosialita kesana kesini sama teman-temannya. Tiap hari itu ribut terus. Sampai satu ketika, pas Mamang pulang kerja, ucapan salah Mamang nggak dijawab. Pintu juga nggak dikunci. Pas Mamang masuk, dari arah kamar terdengar suara desahan. Di sini saya lihat mata Mamang berair. Ya pasti siapapun rasanya tidak mau berada dalam posisi itu. Ketika Mamang dobrak, ternyata ada laki-laki bersenggama dengan istri Mamang. "Aduh Mang, maaf Mang. Udah Mang, gak usah dilanjut. Apalagi Mamang lagi nyetir. Mending fokus aja Mang." Rasa kasihan juga, rasa tidak enak hati. Saya sangat menyesal sudah menanyakan hal itu, ucapku dalam hati. "Gak apa-apa Tok, itulah garis hidup Mamang. Cara Mamang menghibur diri juga salah, karena kurangnya berkonsultasi. Ya begini, malah motor juragan hilang. Udah Mamang kapok, semangat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat Mang." Tidak terasa perjalanan, aku tengok GPS. Map di HP ternyata tinggal 100 meter lagi sampai ke tujuan. Kami melajukan mobil perlahan sembari mengamati. Sampailah ada sebuah mobil yang belakangnya ringsek. Kami memberhentikan mobil derek kami. Setelah keluar mobil, langsung aku cari nomor HP pemilik mobil itu. "Halo, assalamualaikum, selamat malam Pak. Ini Pak Rojak ya?" "Waalaikumsalam. Iya betul Mas, ini siapa ya?" "Oh ya, ini saya Pak Rojak.
Narto dari bengkel Jaya Abadi yang mau ambil mobilnya. Oh iya, sudah sampai ya? Baik, tunggu sebentar ya. Sekitar 15 menit pria tua berkumis tebal pun keluar dari gerbang sebuah rumah seberang kami. Mas, mau kopi apa teh biar sekalian dibuatkan? Gak usah repot-repot pak, ucap Mang Soleh. Cuma saya terlanjur teriak, kopi hitam gak diaduk. Sembari cengengesan Pak Rojak memanggil pembantunya. Yam, tolong buatkan kopi hitam 2, jangan diaduk ya. Sembari menikmati kopi kami pun berbincang. Pak, kenapa nggak dibetulkan saja? Ini kan yang hancur bagian belakang. Bagian mesin mah aman, nggak terlalu besar biayanya. Sembari mengembuskan nafas pelan, Pak Rojak berujar. Bukan perkara biayanya, Nang. Kalau lihat mobil itu, saya ingat kembali istri dan anak saya yang menjadi korban kecelakaan di mobil itu, yang harusnya menjadi hari bahagia. Karena kami dalam perjalanan mengantarkan anak kami Jali untuk menikah. Sembari bercerita, Pak Rojak meneteskan air mata. Aduh maaf pak, saya nggak bermaksud. Gak apa-apa Nang, takdirnya anak saya sama istri bapak, mau bagaimana lagi. Sehabisnya kopi, Mang Soleh mengajakku untuk meneruskan pekerjaan. Ayo Tok, sudah malam. Oh ya siap Mang. Setelah mobil kita sambungkan dengan mobil derek. Tok, nanti kamu imbangi setirnya ya, biar nggak susah dereknya. Ya karena posisi mobil yang diangkat bagian bokongnya, akhirnya saya harus berada di kemudi mobil laka lantas. Pas saya membuka pintu, sontak saya terkaget. Di bangku sebelah kiri depan ada sosok anak muda menggunakan pakaian adat pernikahan, lurus menatap ke arah saya. Di mulutnya itu berhamburan darah yang berjatuhan hingga pakaian pengantin yang putih merah darah. Sontak saya langsung membanting pintu dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Kenapa Nang? Tanya Pak Rojak. Enggak apa-apa Pak. Bukan saya tidak mau menceritakan, tapi takut Pak Rojak nanti merasa sedih kalau saya cerita. Bismillah. Kembali saya buka pintu mobil. Alhamdulillah sosok itu sudah tidak ada. Langsung saya masuk ke dalam. Ayo Mang, berangkat, ucapku keras. Di perjalanan sekali-kali aku dan Mang Soleh berbicara lewat HT. Gimana Tok? Aman Mang, jangan ngantuk ya. Siap. Karena bete saya sembari membuka YouTube. Ya karena saya mengikuti Bris, langsunglah di situ ada unggahan barunya. Sambil ragu saya play atau enggak ya. Bimbang karena posisi saya ada di dalam mobil bekas kecelakaan yang baru tadi saya menemukan sosok seram. Ya begitulah, saya tergolong orang yang penakut. Tapi penasaran pengen denger cerita Bris mistis, akhirnya saya memaksakan play. Sekitar 10 menit lagi seru-serunya, malah muncul iklan nyanyi-nyanyi yang gratis ongkir itu. Setelah saya lewati iklan, kembali ke cerita. Selang 5 menit ada suara rintihan menangis. Awalnya saya kira dari video, ternyata suara itu makin lama makin nyata. Ketika saya melihat ke spion tengah, ternyata di bangku belakang banyak sosok-sosok bermuka rusak, mengeluarkan darah. Pakaiannya sosok laki-laki menggunakan batik yang berlumur darah. Sosok perempuan menggunakan kebaya yang menangis merintih semakin nyaring. Nafas saya berat, saya tidak sadar di situ. Sesadar-sadarnya saya dibangunkan oleh Mang Soleh. Pantes berat, diteriakin banting kiri malah molor. Enggak Mang, tadi ada hantu. Kan ada HT, kok kamu gak kasih kabar? Buru-buru Mang ngasih kabar, setelah lihat langsung pusing kelayangan. Alhamdulillah setelah itu perjalanan kami menuju bengkel lancar jaya. Sesampainya di gerbang Seng Reot, ya pintu masuk bengkel kami, Mang Soleh membunyikan klakson. Tidak berselang lama Mang Otong pun datang membukakan gerbang Seng. Leh, parkirin di ujung bawah pohon mangga, ucap Mang Otong. Siap komandan, jawab Mang Soleh. Sesampainya di bawah pohon mangga, kami menurunkan geretan derek. Mang, nyium bau kentang gak Mang? Iya Tok, bau kentang dibakar, jadi lapar Mamang. Lah masalah perut mulu, siapa yang bakar kentang malam-malam? Si bos kali Tok nyiapin makanan spesial beda dari yang lain. Saya pun berteriak ke arah bengkel. Di sana ada Mang Otong yang sedang menunggu. Mang, ngopi sama kentang bakar ya hari ini? Kagak, kopi doang. Lagian kalau mau bakar-bakar mah, mending ubi apa singkong.
teriak balik Mang Otong. Ketika saya membalikan badan ke arah Mang Soleh, ternyata di atas besi geretan ada sosok pocong yang sedang bergelayutan memainkan kakinya. Ih, Mang, ayo Mang. Kenapa toh? Udah ayo. Sesampainya di halaman bengkel. Ih, bukan cuma mobil yang kederek Mang. Di atas geretan tadi ada pocong yang ayun-ayunan. Ah, yang bener toh, Mama gak lihat. Ya sudah. Sana kalian mandi, habis itu makan, terus tidur, ucap Mang Otong. Karena saya mandi berdua sama Mang Soleh, jadi aman malam-malam ke kamar mandi. Kami di sini tetap pakai kolor ya, nggak sampai nampak si Joko raunya. Selesai mandi, sholat, makan, saya pun berbaring. Teringat sosok pengantin yang tadi saya lihat. Ya Allah, hidup dan mati di tanganmu. Apa yang kita rencanakan hanya rencana, izinmulah yang membuat segala sesuatu tercapai. Ucapku dalam hati, aku pun tertidur. Tengah malam aku terbangun karena adanya suara bising di luar. Kulihat mamang-mamangku, mereka masih tertidur lelap. Terlebih Mang Soleh sampai ngeluarin bunyi basurinya. Ngoroknya menggelegar, tapi ngoroknya Mang Soleh kalah dengan suara gamelan dari luar. Nah, siapa yang parade tengah malam bolong? Saya pun menuju ruang depan, karena penasaran saya ngintip dari sela-sela jendela. Gelap, semua sepi. Kutajamkan pendengaran dan aku ikuti dengan lirikan mata. Ternyata menuju pohon mangga. Ya, di sana terlihat bayangan beberapa orang seperti berbaris menunggu di depannya. Ya, sosok yang tadi saya lihat. Pemuda berpakaian pengantin dengan mulut yang berlumur darah. Dia menatap ke arah saya. Aduh, apalagi ini? Ucap saya pelan. Perlahan mereka berjalan ke arah bengkel. Saya lebih baik putar balik lari ke arah kamar. Setelah saya putar balik dengan sedikit berlari, brak, saya terbanting menabrak sesuatu. Aduh om, sakit. Aku bilangin papa nanti, ucap sosok itu. Mataku pun melotot. Ah, ternyata yang kutabrak adalah sosok bocah yang sering ada di halaman belakang kamar mandi. Aku bangkit kembali dan langsung berlari menuju ke kamar. Langsung aku masuk ke dalam selimut. Keesokan paginya Mang Otong bertanya, kenapa toh? Kayak kurang tidur. Iya Mang, apa semalam nabrak si bocah gundul belakang. Lah emang kamu ke kamar mandi sendirian? Ucap Mang Otong. Enggak Mang, semalam malah dia yang ke dalam rumah. Seperti biasa setiap mobil yang baru datang, pasti saya infeksi bagian-bagian yang bisa kita preteli. Ada noda darah mengering di jok. Ada juga kembang-kembang kantil yang mengering. Di situ saya merasa iba dengan Pak Rojak. Dia tinggal hidup seorang diri. Singkat cerita, malam tiba. Seperti biasa kami kembali ngopi di teras depan. Tok, belikan memang rokok ke depan. Sebelah kanan ada warung Madura, ucap Mang Otong. Siap om. Saya pun berjalan menuju ke depan. Sesampainya di sana saya menyapa Pak Le, tukang nasi goreng. Pak Le, woi Nang, mau kemana? Tanya Pak Le. Mau beli rokok Pak Le. Oh ya Nang, iku lurus. Ruko ke-6 warung Madura 24 jam. Gak tutup-tutup kecuali bencana alam, canda Pak Le. Siap Pak Le. Baru sekitar 4 ruko saya lewati, saya bertemu ibu-ibu berkebaya, persis kayak mau pergi kondangan. Nang, kamu lihat anak ibu gak, Jali? Ucap si ibu. Jali mana bu? Namanya saja saya baru dengar bu. Kemarin malam dia masuk ke dalam situ Nang. Sembari menunjuk arah bengkelku, sontak saya terkaget. Maaf bu, saya nggak kenal, ucapku sembari melanjutkan perjalanan. Sesampainya di warung Madura, saya menoleh ke arah belakang. Ah, si ibu itu sudah nggak ada. Batinku, kemana si ibu? Kalau naik angkot belum ada angkot lewat. Kalau jalan kaki, mana mungkin baru sebentar jalan udah hilang. Dek, beli apa dek? Lamunan saya menghilang karena teguran si yang punya warung. Pak, mau beli rokok. Setelah membeli rokok, saya langsung bergegas kembali ke bengkel. Setelah saya menutup gerbang seng, saya berjalan sembari menatap ke arah pohon mangga. Ya, tepatnya tempat mobil yang kemarin malam kami bawa. Samar-samar terlihat banyak orang di dalamnya. Saya pun bergegas ke arah teras. Ini Mang rokoknya. Tok, besok kamu sama Mang Soleh pretelin ya, yang bisa kita ambil, biar sisa bengkelnya bisa memangkasi ke Madura. Besok kan kalian gajian full, ucap Mang Otong.
Oh, siap Mang, laksanakan. Malam ini terdengar kembali bunyi-bunyi gamelan. Kali ini kami semua mendengar karena kami masih bersantai di teras depan. Tok, kamu kalau nggak kuat, kamu bilang ya, nanti Mamang pulangin, ucap Mang Otong. Oh, nggak apa-apa Mang, namanya nyari rezeki, pasti ada aja ujiannya. Toh Mamang kan tahu saya udah diliatin sama Daryati. Oh iya, Mamang sampai lupa. Gara-gara takut kamu nggak sanggup. Ya beginilah kerjaan Mamang. Iya Mang, gak apa-apa, Daryati lebih serem, candaku menutup ketidakenakan Mamang yang sudah melibatkanku di masalah usahanya. Ya udah, kita istirahat yuk, sebelum nanti nambah gak enak suasana, ajak Mang Otong. Kami pun berlanjut ke kamar tidur. Kami bertiga rasanya tidak ada yang bisa tidur pulas karena bunyi-bunyi gamelan di luar. Sampailah kami di esok pagi dengan muka lelah semua karena semua begadang. Kami langsung mencopoti satu persatu bagian dari mobil. Sampainya di dashboard, saya menemukan kotak merah. Setelah saya buka, ternyata isinya cincin. Saya pun langsung membawa barang temuan itu ke Mang Otong. Mang, ini saya lihat ada kotak, dalamnya ternyata cincin. Setelah Mang Otong membuka dan mengecek, mungkin ini Tok, alasan mereka belum tenang. Tapi harus gimana ya? Mang Otong sembari melamun memikirkan harus bagaimana. Sesampainya malam, kami duduk di depan teras. Karena waktu masih belum terlalu malam, saya izin ke kamar mandi. Mang, saya mau ke kamar mandi. Oh ya udah. Leh, kamu antar Narto. Enggak apa-apa Mang, saya sendiri aja lah, masih sore ini. Sesampainya di pintu kamar mandi, saya sayup-sayup mendengar bunyi gamelan. Karena kebelet tidak terlalu, saya hiraukan. Apalagi pintu tinggal saya buka. Dalam aktivitas saya bongkar muatan, maksudnya buang hajat. Tiba-tiba saya melamun soal kotak merah itu. Angin malam ini sedikit kencang, sampai saya yang berada di dalam kamar mandi pun masih terasa kencang hembusan anginnya. Seketika angin melintasi muka saya, masuk di dimensi lain. Di situ, saya berada dalam iring-iringan pengantin. Mereka semua nampak bersuka cita. Sampai tiba-tiba si sopir bilang, "Duh, goyang. Banyak kempes sepertinya." Perlahan si sopir memiringkan mobil ke arah bahu jalan. Namun dari belakang melaju bis antar provinsi, melaju dengan kencang. Brak! Tabrakan pun tidak terelakkan. Di sana aku melihat orang-orang yang berada di bangku belakang terhimpit. Ya, semua memuntahkan darah termasuk si calon pengantin dan sopir. Kerasnya benturan membuat mereka terpental dan memuntahkan darah. Namun si calon pengantin dia masih hidup, tapi dalam kondisi kritis. Sesampainya ambulan, mereka semua dibawa ke rumah sakit. Sesampainya Pak Rojak di rumah sakit, dia langsung melihat kondisi anaknya. Dia serasa ingin mengatakan sesuatu, namun karena kondisi paru-parunya terbentur, dia kesulitan bernafas dan berkata. Sesampainya dia tidak mampu bertahan. Alasan kenapa Pak Rojak tidak dalam rombongan, karena dia sudah terlebih dahulu sampai di lokasi hajat. Ya mungkin ini untuk sebagian adat harus ada tim penjemput pengantin yang datang lebih dulu. Di situ saya melihat gambaran kotak kecil merah itu dan gambaran calon istrinya. Lama aku tidak kunjung kembali. Leh, Narto lama banget. Ayo kita cek. Ayo bos. Sesampainya di kamar mandi, mereka tidak menemukanku. Mereka mulai mencariku dari sudut ke sudut. Sampainya menemukanku di dalam mobil dari Pak Rojak. Itu Narto Leh. Ayo kita angkat. Sesadarku, aku menceritakan semuanya. Besok saya telepon Pak Rojak. Keesokan harinya Mang Otong menelpon Pak Rojak karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Setelah kedatangan Pak Rojak, Mang Otong pun bercerita bahwa telah menemukan kotak cincin emas di dashboard. Pak Rojak, saya menemukan kotak cincin ini di dashboard mobilnya. Cuma rasanya almarhum ingin cincin ini sampai ke calon istrinya, karena semalam ponakan saya sempat diganggu dan diberikan gambaran. Oh iya Pak, maaf ya Pak kalau anak saya mengganggu, ucap Pak Rojak. Tidak Pak, itu hanya sesuatu yang masih mengganjal sehingga dia sulit tenang. Insya Allah setelah ini dia tenang. Iya Pak, segera mungkin saya akan memberikan titipan ini ke calon istrinya, ucap Pak Rojak. Kembali kami ketemu malam sembari ngopi di teras. Semoga setelah ini dia tenang ya Mang. Iya, insya Allah Tok. Semoga apa yang kita lakukan selain menjadi rezeki juga membantu mereka yang masih belum tenang.
ucap Mang Otong. Saya pun melihat ke arah pohon mangga dan tersenyum. Iya, dia Jeli calon pengantin membalas senyumanku. Semoga kamu tenang ya Jal. Allah selalu memberikan hal-hal baik. Insya Allah ya Jal. Ini semua takdir dari Yang Maha Kuasa, ucapku dalam hati. Sabtu pagi selalu jadi hari yang paling indah di depot spare part copotan mobil tempat aku bekerja. Seperti biasa, aku dan Mang Soleh memilah dan mencuci-cuci onderdil yang akan kami jual. Tiba-tiba ada bunyi dari klakson mobil Kijang Super. Ya, kami kedatangan pelanggan pertama di pagi itu. Mang Otong pun segera menghampiri. Ternyata di dalam kemudi itu langganan lama kami yang baru datang kembali. Wah siap Bos Ari, mobilnya ganti lagi nih, ucap Mang Otong. Iya Mang, sobil Espas yang kemarin udah jajan mulu, jadi tak tuker. Kebetulan proyekan masuk lagi, ucap Bos Ari. Wah, alhamdulillah Bos Ari, mantap, kenceng pasti proyekan dari pemerintah. Ya Mang, dibilang proyek pemerintah cuma tempatnya aja. Soal orderannya, mandor ketemu mandor Mang, alias udah kepotong sana sini. Ah bisa aja Bos Ari. Oh ya gimana bos, butuh barang apa? Ini Mang, banyak udah pada botak. Sama kalau ada satu set sama paleknya, biar gantengan dikit kayak yang punya. Oh siap bos, ada. Pasti ada, tinggal pilih aja. Tolong bantuin Bos Ari lihat velg yang cocok buat mobilnya. Bautnya baut 5 ya Tok. Siap Mang. Ayo Bos Ari, ajakku pada sosok pria setengah baya berbadan gempal itu sembari memilih-milih. Saya pun seringkali menyarankan velg yang sesuai. Bos sering bawa berat atau normal untuk pemakaian keluarga saja? Kadang saya sering bawa barang untuk kebutuhan proyek. Kadang sampai terlihat amblas sok belakangnya, saking beratnya mungkin. Kalau gitu saya sarankan yang ini bos. Velg ukuran standar dengan palang yang lebih besar bos. Yang bos pilih velg tinggi, palang tipis, takutnya malah patah, berabe. Wah, pinter juga kamu. Sudah berapa lama kerja di sini? 2 bulan lalu saya kesini, kamu belum ada. Sekitar hampir 2 bulan bos. Cuma saya lulusan sekolah STM bagian otomotif, jadi agak paham deh. Oh, pantes. Pinter Otong cari anak buah. Setelah mendapatkan velg yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bos Ari, saya dan Mang Soleh pun bergegas memasangkan ke mobil Kijang Super Bos Ari. Di sela-sela pekerjaan kami, Bos Ari dan Mang Otong ngobrol. Tong, sisa-sisa besi rongsokan itu kamu tumpuk. Oh, harga besi lagi turun bos, jadi saya tahan dulu lah. Kalau dijual sekarang lumayan selisihnya bos. Oh, pantes. Sayang aja, saya ngelihatnya besi-besi pada numpuk persis seperti di depo kereta bekas. Bekas gerbong atau onderdil kereta pada ditumpuk berserakan. Padahal satu roda kereta aja beratnya ada kali 30 kilo. Mendengar itu Mang Otong seperti bersemangat. Loh, emang gak dijual apa gimana? Sayang banget itu. Saya juga berani nampung bos, ucap Mang Otong. Gak tahu juga sih Mang. Saya gak sampai nanya sampai ke situ. Apa kamu mau ikut Mang? 2 hari lagi proyek saya mulai dikerjakan. Nunggu pegawai baru ada 30. Kurang 3 orang lagi. Wah, banyak banget bos anak buahnya. Memang proyekan apa? Itu, setiap kereta yang baru datang dari Cina kita cuci bersih. Dari mulai roda kolong sampai atapnya. Setelah itu baru masuk pengecetan. Lah, kereta bekas dong? Benar, rata-rata. Bahkan semua yang saya pegang dan lihat memang rata-rata bekas Cina. Mohon maaf, saya hanya menceritakan yang memang adanya. Semoga kita semua penumpang kereta selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar itu Mang Otong seketika berucap, ajak ponakan saya aja bos, sekalian bantuin nanti di sana. Lihat-lihat sembari nyari tahu siapa yang megang bagian rongsokan. Barangkali aja bisa kita ambil kan lumayan, ucap Mang Otong. Lah, Mang, nanti Mang Soleh kerja sendiri? Gak apa-apa toh, sebelum kamu datang juga Soleh kerja sendiri. Toh cuma cuci-cuci onderdil sama bongkar pasang kalau ada customer. Wah, cocok kalau gitu. Ya udah kalau begitu, besok siang kamu siap-siap. Kita langsung ke proyek. Kurang sedikit orang mah gak apa-apalah.
kita bisa ngelembur, ucap Bos Ari. Ya, asal gaji cocok, Bos. Keesokan harinya datang mobil elf jemputan. Tok, itu mobil jemputannya udah datang, Ki buru-buru, ucap Mang Otong. Siap, Mang. Tok, jangan lupa cari tahu siapa yang megang bagian rongsok. Mamang yakin kamu pasti bisa, Tok. Siap, insya Allah, semoga gak ada halangan. Semoga berhasil ya, Mang. Amin. Mang Soleh, aku pamit pergi ya, Mang. Oh iya, Tok, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa kamu kabari Mamang, ucap Mang Soleh. Siap, Mang. Setelah masuk ke dalam mobil elf, saya lihat sudah banyak orang di sana. Saya pun melirik kanan kiri mencari bangku kosong. Ya, ada beberapa bangku kosong. Aku pilih yang dekat jendela sebelah kiri. Di sampingku ada pria kurus sebayaku. Mas, boleh duduk di sini? Oh iya, boleh. Oh ya, perkenalkan, saya Narto. Sembari aku julurkan tanganku untuk berjabat tangan, tapi pria kurus itu hanya melamun. Mas, kupanggil-panggil dia, baru dia menoleh. Oh iya, maaf. Saya Narto, Mang. Kembali kuulurkan tangan. Iya, saya Sukma. Di situ kami mulai berbincang santai. Kata Bos Ari sekitar 30. Ini hanya 20 orang saya lihat. Separuh naik mobil Bos Ari. Ya, bisa jadi karena setauku mobil Kijang Super memang super. Di usianya yang tua, dia mampu membawa beban lebih. Kami pun berbincang banyak sepanjang perjalanan. Aku lihat Sukmas dari tadi kebanyakan melamun. Malah sering aku tegur. Sesampainya di depo kereta api Depok, di gerbang masuk kami semua dicek dan diperiksa sebelum masuk. Di sini ketat, bahkan setiap tas yang kami bawa semua dibuka. Beberapa barang pun ada yang ditahan karena tidak diizinkan dibawa masuk. Saya lihat di sana ada kamera Kodak, golok, bahkan badik. Dalam hati saya, ngapain sampai bawa golok? Mau kerja apa mau begal? Ada saja. Setelah pemeriksaan, kami pun diizinkan melintas. Setelah masuk ke area depo luar biasa besarnya. Relnya pun gak cuma 1 atau 2. Seingat saya 5 malah. Karena di sini selain tempat kereta baru, juga tempat bengkel servis kereta. Banyak lokomotif yang berjajar antri masuk bengkel. Tempat yang kami tuju persis di ujung depo. Ya, di sana ada rangkaian kereta yang beberapa bagiannya masih bertuliskan aksara Cina. Sesampainya di sana sudah ada Bos Ari dan beberapa pegawai lain yang ikut mobil Bos Ari. Ayo, setelah menaruh barang kita langsung kerja. Seketika kami semua bersorak. Kejar target ini mah. Mau cepet pada megang uang gak? Kita itu borongan semakin cepat semakin untung, ucap Bos Ari. Siap. Setelah bersiap-siap kami pun menuju kereta yang akan kami cuci. Nih, pakai kaneboku, ucap Sukma. Oh ya, saya sampai lupa membawa kanebo dan sikat untuk mencuci atau menggosok kereta. Wah, makasih Sukma, saya lupa. Iya, gak apa-apa. Kami pun segera menyirami air dan menggosok-gosok bagian bawah kereta. Gila, kotor sekali. Kenapa gak dibersihin dulu sebelum dibawa ke Indo? Ucapku dalam hati. Kenapa Tok? Kaget ya? Kamu harus pakai tenaga gosoknya. Kereta ini dibeli apa adanya, jadi kondisinya jangan harap bersih. Dalam sela-sela kesibukan kami menggosok-gosok bagian bawah kereta, Bos Ari memanggilku. Tok, kamu bisa bawa mobil kan? Bisa, Bos. Kamu ambil tangga di sebelah selatan ya, dekat rongsokan. Katanya kamu mau lihat tempat rongsok. Bawa salah satu temanmu buat nemenin. Wah, senang rasanya maksud dari kedatanganku akan segera terlihat. Bergegas aku pun mengajak Sukma. Suk, bantu aku ambil tangga yuk. Di selatan dekat rongsokan gerbong kereta. Seketika Sukma pun mengernyitkan dahi. Oh, tidak. Saya masih belum selesai Tok, ucap Sukma. Saya melihatnya agak aneh karena dia terkejut dengan ajakan saya yang hanya meminta diantar mengambil tangga. Ayo sama gua aja, ucap pria gondrong di dekatku. Oh, yaudah ayo bang. Di dalam mobil saya berkenalan dengan dia. Oh ya bang, saya Narto. Nama abang siapa bang? Gua Sahlan, panggil aja Gozan. Kamu tahu kenapa si Sukma itu gak mau nganter kamu? Dia itu sempat hilang dari mes.
Taunya paginya ditemukan di gerbong kereta rongsok tempat yang kita tuju, ucap Gozan. Ah, saya pun terkaget. Kok bisa ya bang? Entahlah, setelah itu dia panas dan dipulangkan cepat. Sesampainya kami di tempat yang dituju, wah gila, ini bukan cuma banyak. Ini seperti gunung besi, gerbong-gerbong ditumpuk tinggi menjulang ke atas. Banyak, luas, hampir separuh lapangan bola. Kenapa lihat-lihat? Ucap Gozan. Gak apa-apa bang, saya cuma kaget lihat gerbong ditumpuk begitu banyak. Kenapa dikumpulin gak dijual? Entahlah, kalau dijual mah kebeli kali gua rumah di Pondok Indah, canda Gozan. Sudah, ayo kita ambil tangganya. Tangga itu posisinya bersandar di gerbong-gerbong kereta. Sudah pasti dalaman gerbong kereta terlihat jelas. Di sana saya melihat sepatu, tas, baju, dan sebagainya berserakan. Saya pun sampai fokus memperhatikannya. Us, jangan melamun, ini gerbong bekas kecelakaan kereta, ucap Gozan. Kok nggak dibersihin ya bekas-bekasnya? Nggak tahu juga kalau sampai situ. Dulu Sukma juga ditemukan di gerbong itu. Sudah, ayo kita bawa biar cepat balik. Sewaktu saya menggotong tangga, kebetulan saya berada di bagian depan, berjalan mundur menatap ke arah gerbong-gerbong di situ. Saya seperti melihat ada anak kecil yang melihat ke arah kami. Bang Gozan, itu ada anak kecil dalam gerbong. Us, mana ada anak kecil main sini? Di gerbang aja udah dijaga ketat. Kami pun melanjutkan pekerjaan. Kami membawa tangga ke lokomotif yang sedang dalam pembersihan. Setelah menyerahkan tangga, saya pun kembali menghampiri Sukma untuk kembali bekerja. Suk, apa benar? Dulu kamu pernah tidur di gerbong rongsokan? Seketika Sukma menundukkan kepala. Setelah mengembuskan nafas, dia hanya menjawab, kalau bisa kamu jangan ke situ. Kalaupun terpaksa, jangan hiraukan sesuatu yang tidak masuk akal. Saya pun menelan nafas sampai berpikir, wah, apa mungkin saya akan mengalami hal seperti di bengkel ex-laka Mang Otong? Biarpun seringkali bertemu hal seperti itu, dasarnya saya manusia biasa, terlebih penakut. Ini menjadi kekhawatiran, semoga tidak terjadi hal-hal aneh. Tugas saya hanya mencari sela untuk mengambil barang rongsokan. Kami pun bekerja sampai mendekati waktu maghrib. Di situ kami beristirahat. Saya makan, mandi, kemudian sholat. Saat kami berduduk santai, tiba-tiba Bos Ari datang. Teman-teman semua, gimana kalau kita lembur sampai jam 10 malam? Baru kita menuju mes, biar kerjaan cepat selesai. Toh saya lihat kalian juga sampai mes gak langsung tidur kan? Paling di kisaran jam 12, gimana? Sebagian besar dari kami menyetujui. Alhasil kami melembur di hari pertama. Nampak normal semua sampai waktu menunjukkan jam 10. Sudah, ayo kita ke mes, ucap Sukma dan diiringi semua pekerja berhenti. Kami semua berbenah. Sebagian sudah ada yang berjalan meninggalkan kereta yang kami kerjakan. Di situ saya lihat Gozan, Sukma dan 3 orang lainnya hanya duduk-duduk. Aku pun menghampiri. Ayo kita ke mes. Enggak kami tidur di sini saja. Mes kan jauh, jalan kaki keluar area depo yang besar sekitar 20 menit. Belum besoknya jalan balik. Mending tidur di kereta. Pagi-pagi gas lagi kerja, ucap Gozan. Di situ Sukma hanya berjongkok terdiam. Oh, jauh ya? Emang boleh tidur di sini? Boleh lah, asal kita nggak berbuat aneh-aneh. Kita kan cuma tidur di sini. Lagian kalau malam security nggak bakal sampai ke ujung, ucap Gozan. Setelah mempertimbangkan kalau mes berada agak jauh dari luar depo, saya pun lebih memilih untuk ikut tidur di kereta. Toh nggak sendirian, malah berlima. Saya rasa oke lah, kami bakal saling menjaga. Lepas menghabiskan waktu, kami berlima di dalam gerbong, mengobrol sampai tidak terasa pukul 11 malam. Satu persatu menaikkan sarungnya, tanda kami semua kelelahan dan ingin beristirahat. Ketika saya menaikkan sarung dan berbaring, Sukma di sampingku berucap, Tok, jangan lupa doa. Kalau kamu kebangun malam, jangan melakukan hal-hal sendiri. Bangunkan saya atau melihat hal janggal jangan hiraukan. Baca doa dalam hati, berserah diri, masuk sarung tetap dalam posisi berbaring. Oh iya Sukma, terima kasih. Nanti saya bangunkan kalau memang terbangun urgent. Malam berlalu, kami semua terlelap, tapi tidak kecuali aku. Kenapa aku merasa kalau kereta ini berjalan? Ketika aku singkap sarung, kenapa aku tidur di gerbong sendirian? Kemana teman-temanku?
Kutatap kaca. Ya, kereta ini memang berjalan. Sontak aku terbangun dan menggedor-gedor kaca, bermaksud meminta tolong. "Woi, buka, buka!" ucapku teriak keras. Tapi kereta ini tetap berjalan. Kupandang ke samping kanan kiri, nihil. Hanya aku sendiri. Sekilas aku dengar tawa pelan anak kecil. Karena posisi semua pintu gerbong terbuka, kutatap ke arah depan masinis. Ya, kenapa aku tatap ke arah sana? Selain ada tawa, samar aku dengar juga ada solet-solet bergerak dari sana. Aku pun menghampirinya. Aku panggil nama temanku, Sukma, Hozan. Sukma, tapi tanpa jawaban. Setelah melewati 2 gerbong, tiba-tiba aku ditubruk sesuatu. Ternyata itu anak kecil berlari-larian. "Maaf om, saya lagi nyari ayah." Kembali dia berlari ke arah depan. Entah kenapa saya nggak ingat dengan teguran Sukma sebelum tidur. Dalam hatiku hanya merasa, anak ini memang terpisah dengan ayahnya. Rasa iba membuatku mengikuti sampai ke bagian depan. Entah kenapa tidak aku hiraukan lokomotif yang berjalan dan kosongnya semua bangku. Aku panggil dia. Di mana kamu?" Sampainya aku di ujung lokomotif tempatnya masinis mengatur kereta. Kemana anak itu? Kulihat ke kaca depan, kereta ini berjalan dengan agak kencang. Tiba-tiba terdengar suara dering dari telepon yang menempel di kabin. Kuangkat telepon itu. "Segera hentikan kereta. Pintu perlintasan di depan terdapat mobil mogok." Sejenak aku tertegun. Apa ini? Aku pun bingung apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku tekan? Sama sekali nggak paham sistem kereta. Sesampainya aku melihat ke bagian depan, sudah ada mobil putih melintang menghalangi laju kereta. Sontak aku pun berteriak-teriak. "Woi, minggir!" Terlihat si sopirnya hanya melamun tertegun, seakan tidak menghiraukan kereta yang melaju kencang ke arahnya. Semakin dekat, bukannya dia tidak mendengar, tapi ada sosok hitam kurus berbulu yang aku lihat tangannya menutupi telinga sopir itu. Sosok itu pun menatapku dengan menyeringai, memamerkan gigi-gigi taringnya. Percuma, aku berjongkok dan berteriak. "Brak!" Bunyi hantaman keras, aku pun terpelanting ke belakang. Sampai sesak terasa nafasku yang sedikit memuntahkan darah. Krak! Bunyi besi yang bergesekan terseret-seret. Asap serta percikan-percikan api kulihat berkilauan. Setelah kereta terhenti, ku coba bangun dan berjalan tergopoh, coba melihat kondisi dari mobil yang terseret. Gila, sudah tidak berbentuk. Di sana pun kulihat serpihan-serpihan tubuh manusia. Sekilas pandanganku tertuju pada tangis anak kecil di belakang mobil. Ya ampun, kondisi si anak terjepit bagian mobil yang penyok. Dia berlumuran darah. Sontak aku ingin turun menyelamatkannya, tapi tunggu. Sosok hitam kurus berbulu itu ternyata ada di bawah dia. Nampak sedang menjilati darah yang menetes. Makhluk apa itu? Aku perhatikan seksama sampai ada yang menarik tanganku. "Ayo om pergi, makhluk itu jahat." Kutatap dia. Ya, itu bocah yang tadi mencari ayahnya. Kembali kutatap ke arah makhluk tadi. Sial, makhluk itu menatapku. Dia loncat tinggi sampai ke kabin kereta. Sontak aku berlari bersama si anak kecil. Keras kami berlari, dadaku yang sesak karena benturan pun tetap aku paksakan berlari, tanpa sekalipun menengok ke kanan kiri. Entah ini gerbong keberapa, anak kecil itu mengajakku bersembunyi di bawah bangku. Om, aman di sini, jangan keluar ya om, tunggu aku." Tiba-tiba anak itu berlari kencang ke arah belakang, sampai tidak aku lihat lagi. Di situ aku bingung apa yang harus aku lakukan, dan hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, kenapa jadi begini? Tidak lama berselang terdengar derap kaki melangkah. Kukira anak tadi kembali. Hampir aku keluar dari persembunyian sampai kuurungkan niatku karena mendengar suara geraman. Hatiku berkata ini tidak baik. Kembali kepalaku aku masukkan kembali untuk bersembunyi. Ya, aku lihat kaki dari makhluk itu berkuku panjang, hitam, dan penuh bulu. Kemana anak tadi? Bisa-bisanya aku ditinggal. Tunggu, anak itu juga bukan manusia. Pakaian dan mukanya tadi aku lihat sama dengan yang terjepit mobil. Duh, makin berantakan saja pikiranku. Sampai-sampai aku pipis di celana. Kesalahanku karena bau pesing pipisku. Makhluk itu menemukanku. Dia menarikku, membantingku ke gerbong. Dak. Makhluk apa ini? Yang sudah-sudah hanya mengganggu, ini seperti niat membunuh. Kupaksakan berdiri, coba menjauh dengan perlahan, menyeret kakiku yang sakit terhantam.
Makhluk itu terus saja mengikutiku. Dari jauh aku lihat Sukma berlari menujuku. Ia bergandengan dengan anak yang tadi bersamaku. Sembari berlari, Sukma seperti membaca sesuatu dan melemparkan sesuatu seperti pasir atau tanah merah dari genggamannya. Ya, aku tahu, karena dia melempar tepat ke arahku. Yang tidak jauh di belakangku, ada makhluk biadab itu mengikuti. Terasa butir-butiran tanah kering. Sampainya Sukma di sampingku, dia langsung membopongku. Ayo kita keluar. Kutatap ke belakang, makhluk itu seperti meringis kesakitan. Ah, bodoh amat. Kami berjalan keluar gerbong. Jauh kami berjalan meninggalkan gerbong tua itu. Kami mengarah ke tempat pencucian kereta, bermaksud kembali dan bertemu teman-temanku yang lain. Sesampainya di sana nihil, tidak ada kereta di sana. Lah, mana keretanya, Suk? Ucapku sembari menahan sakit. Sukma hanya melamun. Nampaknya kita masih berada di dunia yang lain. Ah, jangan sembarangan, Suk. Udah remuk-remuk badan gua, Suk. Sukma hanya menatap jauh ke arah rel kereta. Lihat dengan baik, hanya ada beberapa pocong dan makhluk gaib lainnya. Ah, iya, terus gimana, Sukma? Tadi lu bisa nyelamatin gua. Gimana nih? Tadi pas tidur, ada yang menarik-narik tanganku. Aku pikir itu kamu, minta diantar pipis. Pas buka mata, ternyata anak itu menarik tanganku dengan paksa. Aku lihat kanan kiri, cuma kamu yang gak ada. Jadi sebelumnya aku pun pernah berjumpa dengan anak itu pasti. Udah denger kan? Ada yang cerita kalau aku juga sempat ditemukan di gerbong tua itu. Batinku merasa ada yang tidak beres. Aku ikuti anak itu sampai bertemu kamu. Alhamdulillah, gua belum sampai wafat, Suk. Kalau sampai lu gak nongol, tahu dah. Pertolongan itu datangnya dari Allah. Aku dan roh anak kecil itu hanya perantara. Pungkas Sukma. Terus gimana nih, Sukma, cara kita balik? Sukma hanya menggelengkan kepala. Aduh, alamat ini mah. Sekarang kita beristirahat dulu di sini. Sembari tiba-tiba Sukma memijit badanku, kepala, leher, tangan, bahkan kaki. Ya walaupun di sepanjang rel-rel ini terlihat sosok-sosok kuntilanak, pocong dan sebagainya. Entah dengan adanya Sukma jadi lebih nyaman atau memang karena lebih baik di sini ketimbang nanti malah ketemu setan kurus hitam itu lagi. Sembari memijat, Sukma tidak hentinya membaca doa. Wah, kamu pintar juga ngajinya ya. Enggak juga ah, biasa aja. Malah sewaktu di pesantren saya paling bebel alias oon. Pantes kamu bisa setenang ini ngelihat hal gaib. Ya, aku mulai enakan. Ajaibnya, remuk-remuk yang kurasa jauh lebih enak setelah dipijat Sukma. Sewaktu pertama kali kulihat sosok itu pun sama, dia pun mengejarku. Di sana aku melihat gambaran-gambaran kalau dia sering membuat orang celaka di rel perlintasan dengan cara membuat korbannya itu menjadi budak. Oh, jangan-jangan itu ya? Orang-orang yang sering bilang setan budak. Pantes diteriakin pada gak denger lah. Kupingnya ditutupin gaib. Iya Tok, makanya dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa agar selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus sekarang gimana nih kita, Suk? Masa begini aja cari jalan keluarnya? Gimana ya kira-kira? Sukma pun terdiam dan seperti memikirkan sesuatu. Bocah itu, ucap Sukma. Bocah yang tadi di gerbong tua. Kemungkinan besar ketika kita masuk alam ini, dia yang bawa kan? Pasti dia juga tahu jalan keluarnya. Aku pun berpikir, ya juga. Terus kita mesti balik gitu ke gerbong itu lagi. Ah, gila kali lu. Sukma hanya terdiam sembari menimbang-nimbang. Tunggu, gesper kamu bagus, dapat dari mana? Ucap Sukma. Oh ini peninggalan almarhum kakek. Katanya sih kulit kijang asli. Itu akan berguna kalau kamu tahu. Bergunalah, ini buat ikat sangkar burung gua. Ya sudah, kamu sudah enakan. Coba berdiri jalan. Bisa jalan gak? Ku coba berdiri dan berjalan perlahan. Ya, alhamdulillah kakiku bisa lebih enak berjalan. Ayo, kita balik ke gerbong tua. Lah, yang bener Sukma. Jangan bercanda ah. Pilihannya kita terjebak di sini selamanya atau mencoba keluar. Perkiraan saya, mungkin di alam kita sudah 2 hari kita hilang. Beluman ketemu siang, di sini udah 2 hari aja. Bedanya dimensi, jadi selisih waktu sedikit jauh. Aku menarik nafas keras dan menghembuskannya.
Ya sudah, kalau cuma cara itu yang bisa kita coba, kita harus coba. Sesampainya kami di gerbong tua, kami pun masuk. Wow, ajaib. Setelah kami masuk, tiba-tiba gerbong ini menjadi rangkaian kereta yang berjalan. Tetap berdoa dalam hati, Tok. Surat-surat pendek boleh nggak? Mohon maaf, ini sejujurnya jadi penyesalan terbesarku masa kecil sering bolos mengaji. Ketika sekarang dibutuhkan hanya sedikit doa yang ku tahu. Gak apa-apa, yang penting niatkan ikhlas untuk keselamatan kita. Aku terus membaca surat yang aku hafal, sembari berjalan perlahan mengamati kanan kiri depan belakang. Takut-takutnya kami bertemu sosok setan budek. Dari kejauhan kami samar-samar mendengar suara anak kecil tertawa. Berlari-larian kami mencari sosok itu sampai ke kolong-kolong bangku. Ketika kami mendongak ke atas, ternyata di atas atap ada si hantu budek sedang berjalan merayap di atas kami. Sontak kami pun berniat untuk lari, tapi naas, hantu itu loncat ke arah depan kami. Di situ kami berpikir balik ke belakang. Kami tidak akan keluar dari mas ini. Kalau lanjut, di depan kami ada sosok tinggi kurus, hitam berbulu, dengan taring-taring yang menyeringai. Tok, kamu di belakangku, ucap Sukma. Ya, di situ saya lihat kebolehan Sukma dalam bela diri. Sembari membaca-baca doa, Sukma coba melawan setan budek itu. Tangisan demi tangisan, pukulan demi pukulan, Sukma lancarkan, tapi makhluk itu seperti tidak terpengaruh. Gelisah, ya, kualami sembari membaca doa. Aku pun berharap cemas. Ya Allah, semoga Sukma berhasil menang. Tidak sesuai dengan harapanku, kulihat Sukma kelelahan sampai terbanting-banting. Di situ Sukma seperti membuka mulutnya. Entah apa yang dia katakan tidak terdengar, hanya gerakan bibirnya. Kurasa aku dibikin budek oleh ilmu setan itu. Sukma kembali berdiri, coba melawan kembali. Dengan sesekali dia menoleh ke arahku. Ku coba perhatikan gerakan bibir dan gestur tangannya. Ya, seperti dia memintaku membuka celana. Tanpa berlama-lama aku buka celanaku semua. Ya, semua, sampai pusakaku yang terlihat menciut dan mengkerut sebesar biji melinjo pun terlihat jelas. Ini karena posisi saya dalam kondisi takut. Tapi Sukma hanya menggelengkan kepala sembari memegang pinggangnya. Ya, gerakan itu setelah kulihat dan kuingat, dia sempat bicara sabuk peninggalan kakek. Ini suatu hari akan berguna. Kutarik kembali celanaku naik, setelah itu aku cabut sabuk celanaku. Ya, berbeda, sabuk ini bercahaya kekuningan. Makhluk itu pun melihat sabukku, memundurkan langkahnya sedikit. Bergegas Sukma menghampiriku dan mengambil sabuk di genggamanku. Dengan merapal doa, kemudian dia memecut makhluk itu sampai makhluk itu minta ampun. Baik, aku ampuni, tapi dengan syarat setelah ini kamu jangan melukai manusia lagi. Baik Tuhan. Kami pun berjalan ke arah bagian depan dari kereta. Tapi baru saja beberapa langkah, dari belakang makhluk itu berniat kembali menyerang. Sontak Sukma melempar gesper ke arah makhluk itu. Gesper itu melingkari dan mengikat makhluk itu. Dengan doa-doa yang dibaca Sukma, makhluk itu pun hangus menjadi debu. Sudah, ambil lagi sono gespermu. Waduh, enak, habis minjem gak dibalikin. Dengan sedikit kesal, ku ambil sabuk di atas debu yang bertumpuk bekas makhluk itu. Kami ke arah depan. Sampailah kami di bagian masinis. Di situ ada anak kecil yang kami cari. Dia tersenyum. Makasih ya Om. Sembari menunjuk ke pintu keluar masinis. Kami pun membalas senyumnya dan lekas turun dari lokomotif itu. Kembali keanehan terjadi. Sekeluarnya kami dari gerbong kepala lokomotif, hari nampak siang. Alhamdulillah, kami berucap, karena dari kejauhan kami sudah melihat beberapa sosok. Cuma sosok yang sekarang kita lihat, sosok manusia ya. Sesampainya di tempat pencucian, orang-orang pekerja kaget dengan kedatangan kami. Gozan pun segera menghampiri saya. Lu pada dari mana? 2 hari kagak pamit, kagak bilang. Bos, ucap Gozan memanggil Bos Ari. Walah Narto, Sukma, kalian dari mana? Aduh, kalau kenapa-napa gimana nanti saya tanggung jawab? Iya bos, maaf, kami habis dari saudara Sukma yang sekitaran Depok sini. Sampai sana saya sakit, jadi telat datang, ucap saya bohong. Karena kalau tak ceritakan, takut anak buah yang lain merasa ketakutan, malah bubar nanti. Alasan aja kamu itu. Ya udah, kembali kerja sana, ucap Bos Ari.
Tidak terasa selesai sudah proyekan kami membersihkan 2 rangkaian kereta. Sebelum pulang saya melamun. "Kenapa Tok? Ada yang ketinggalan?" ucap Bos Hari. "Enggak bos, cuma saya sampai kecolongan, belum dapat celah untuk barang rongsoknya," ucapku merunduk. "Oh, itu nanti saya bilang ke mamang kamu. Saya juga ada nomor security sini, nanti bisa via HP saja," ucap Bos Hari. Alhamdulillah, saya sedikit lega. "Sana cepat, masuk mobil elep." Kembali aku pilih duduk dekat Sukma. Langsung aku sapa, "Halo brotherku." "Nggak kebalik, yang unyu-unyu bukannya pusaka melinjomu," ucap Sukma. Ya, kesal dia menghina pusakaku, tapi senang juga baru kali ini Sukma terlihat tertawa lepas. "Oh ya, rencana kamu mau kemana lagi? Proyek kan selesai." "Belum tahu Tok, kalau 2-3 hari belum ada pekerjaan, kemungkinan saya pulang kampung dulu. Nanti ada panggilan lagi baru berangkat," ucap Sukma. "Oh." Dalam hatiku, seandainya aku yang punya bengkel, sudah pasti aku ajak dia kerja. Selain bisa mengajariku ngaji, dengan kondisi bengkel yang bekas kecelakaan, adanya Sukma mungkin membantu lebih tenang. Berapa nomor kamu Suk?" Kami pun saling bertukar nomor dan mengobrol sampailah di titik pemberhentian Kampung Rambutan, di mana Sukma turun. "Yaudah Tok, sampai ketemu lagi ya." "Iya, hati-hati ya Sukma, nanti sering-sering kasih kabar." Sepeninggalan Sukma, saya hanya duduk terdiam. Bahkan sampai ke bengkel Mamang Otong. Semoga kita bertemu lagi ya Sukma. Apakah nanti saya akan bertemu kembali dengan Sukma atau tidak? Atau malah Sukma ikut bekerja di sini? Jawabannya mungkin nanti. Ini hanya sepenggal kisah. Kisah yang sebenarnya tidak pernah ingin dialami setiap manusia. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.